Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi. Salam sukacita kembali bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah kita. Sebelum kita jauh menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, mari kita seluruh jemaat Tuhan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Haleluya, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar
zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya, Tuhan, haleluya. Kau berikan kami kemenangan-Mu Tuhan, kemerdekaan bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kaulah Allah yang kudus, Allah yang membebaskan kami, Allah yang memberikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami terbuka kepadamu Tuhan. Hati kami terbuka untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di altar-Mu yang kudus Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada setiap kehendak-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu memulihkan kami. Jamahan-Mu membebaskan kami. Jamahan-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga, kami puas di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya mengundang kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau merayakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Oh, haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Yes. Woo. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala Nama amin. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, serukan. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala Nama Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-ra-pa-pam-pam-pa-pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan bersama. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan
mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan dan firman kita di dalam kita. Oh haleluya, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Terima kasih Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan katakan haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Oh haleluya, amin, haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa bagi kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita yang selebar-lebarnya untuk firman-Nya, supaya setiap firman yang ditaburkan bagi kita hari ini dapat bertumbuh dengan baik, sehingga firman itu berbuah. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Amin. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari memberikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Amin Tuhan. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang
hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan, firman-Mu kekal. Untuk selama-lamanya Tuhan, firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Hati kami haus untuk firman-Mu. Hati kami bagaikan tanah yang gersang. Kami rindu aliran sungai-Mu Bapa. Sungai-Mu yang membasahi setiap hati kami, supaya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bertumbuh dengan baik, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang menang di dalam Tuhan. Berkat-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai, supaya setiap firman yang disampaikan bagi kami, bagi jemaat-Mu, semuanya firman yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani pujian pada hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan itu bertepatan juga dengan hari raya saudara kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Kita bersyukur karena kita jarang sekali ya merayakan hari raya secara bersamaan. Tetapi tahun ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab atau firman Tuhan, khususnya di dalam Perjanjian Baru, maka kita menemukan ada setidaknya 5 karya Tuhan Yesus di bumi, ya. Atau ada juga yang mengatakan 6 lah, ya. 6 karya Tuhan Yesus di bumi. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus lahir. Jadi karya yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus.
Lalu karya yang kedua adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lalu karya yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan karya yang keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Dan yang ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan karya yang kelima, turunnya Roh Kudus. Dan karya yang keenam, kedatangan Kristus kali kedua. Ya, biasanya kita menyebutnya K4, ya, kedatangan Kristus kali kedua. Dan itu kita akan bersama-sama nanti ketika Tuhan Yesus datang. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema arti penting kenaikan Yesus Kristus di surga. Jadi tema kita hari ini adalah pentingnya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau kita membaca Alkitab khususnya dalam Kisah Para Rasul, maka sangat jelas di sana Lukas, ya, menuliskan kepada Theophilus, ya, di ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Nah, bukuku yang pertama itu buku apa? Yaitu buku Kitab Lukas, ya, Injil Lukas. Lalu Kisah Para Rasul ini adalah bukunya yang kedua. Jadi Lukas menulis 2 surat, yaitu Kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keempat Injil kita menemukan secara menyeluruh tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Markus, Lukas dan khususnya Kisah Para Rasul, maka secara eksplisit itu jelas dijelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi mereka berkumpul di mana, cara Tuhan Yesus naik itu jelas. Tetapi kitab Matius dan juga Yohanes tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi secara implisit, ya. Ya, maksud yang tidak terlalu jelas tetapi merujuk kepada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan memang kita melihat bahwa siapapun murid-murid Tuhan Yesus yang menulis ini membuktikan bahwa kejadian ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, benar-benar terjadi. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, di mana Lukas menuliskan dengan jelas ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat secara umum dalam perayaan agama Kristen, ya, khususnya kita Kristen Protestan gitu, ya, biasanya kita lebih merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Padahal karya-karya Tuhan Yesus Kristus yang lain itu penting, ya, khususnya juga kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Jadi sebenarnya itu esensinya sama. Kalau Natal itu penting, maka kenaikan juga penting, ya. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus lahir, terus mati, bangkit, tapi kita tidak menganggap penting kenaikan Tuhan Yesus, ya. Jadi semuanya penting. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal, ya, minimal yang dapat kita pelajari pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal yang pertama yang menjadi konsen kita, pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ada di dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 36. Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 36. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Yohanes, ya, dan kejadian-kejadian sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus banyak memberikan pelajaran dan juga pemahaman kepada para murid. Dan bukan hanya pada para murid, bahkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, salah satu ajaran yang dia sampaikan di dalam Yohanes pasal 7 adalah tentang pertentangan dari asal Yesus. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kemana aku pergi, kamu tidak dapat pergi ke sana. Ini catatan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
Tetapi kalau kita baca di ayat yang lain, di pasal yang lain, Tuhan mengatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi arti penting yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus membuktikan janjinya. Ya. Kenapa saya katakan membuktikan janjinya? Karena di ayat 33 di sana dikatakan, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita melihat ketika Tuhan Yesus selesai mengerjakan pekerjaannya di dunia ini, Tuhan Yesus langsung mengumpulkan murid-murid dan Tuhan Yesus naik ke surga. Buktinya di mana? Di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat ke-51. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ini sama dengan kisah para rasul ya. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ketika Tuhan memberkati para murid, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa perkataan Tuhan Yesus atau janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya digenapi. Jadi istilah katanya gampangnya Tuhan Yesus itu nggak omong kosong gitu ya. Apa yang dia katakan pasti akan digenapi. Ini menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, khususnya umat Tuhan, bahwa kita mempercayai Tuhan yang dapat membuktikan janjinya. Ya, kalau Tuhan berkata, aku akan datang kembali, kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Tidak mungkin Tuhan kita berbohong. Kalau Tuhan kita berkata, aku akan menolong engkau, aku akan memberikan jalan keluar kepada engkau, aku akan memberikan solusi kepada engkau, pasti Tuhan akan melaksanakan janjinya. Percayalah. Ya, saya sudah sangat membuktikan bagaimana janji Tuhan saya amini di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya percaya bukan saya saja pribadi, saya yakin jemaat Tuhan juga di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, sudah mengalami bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Ya. Kalau ada yang berkata, bagaimana saya bisa tahu janji Tuhan? Ya baca aja Alkitab. Ya. Karena semua di sana adalah janji Tuhan. Dan bukan hanya janji, tetapi semuanya digenapi oleh Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di antara kita sekarang yang berletih lesu? Siapa di antara kita sekarang yang sakit? Siapa di antara kita sekarang yang memiliki masalah? Mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapi janjinya. Jadi ini berkat yang pertama dari arti penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua dari arti penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 38 sampai 40. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca tadi, 3 ayat tadi, ayat 38, 39 dan 40, maka kita akan menemukan dua kebenaran utama tentang Yesus Kristus, ya. Jadi hal kedua arti penting dari kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikannya membuktikan siapa Yesus sesungguhnya. Ya, kenaikannya membuktikan siapa Yesus sesungguhnya. Siapa sih Yesus sesungguhnya? Nah, dari ayat yang kita baca tadi, saya memberikan penjelasan. Hal yang pertama tentang siapa Yesus yang sebenarnya, dari ayat yang ke-38 dikatakan di sana, sebab aku telah turun dari surga. Jadi siapa Yesus sebenarnya? Yesus adalah pribadi yang turun dari surga. Karena Yesus adalah pribadi yang turun dari surga, maka ia pun akan kembali ke surga. Ya. Ini juga membuktikan bahwa Yesus tidak berasal. Ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak berasal dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berasal dari surga. Apa yang turun dari surga akan kembali ke surga. Ya. Jadi ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Karena kita mempercayai Tuhan Yesus yang berasal dari surga. Kalau ada Yesus yang berasal dari Sumba, itu bukan Tuhan Yesus, ya. Nggak ada itu, ya. Kalau Tuhan Yesus berasal dari Nias, katakanlah, itu bukan juga, ya.
Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Karena dia berasal dari sorga, maka dia akan kembali ke sorga. Ke sorga ngapain? Nah, nanti kita akan lihat ya. Itu yang pertama dari membuktikan siapa Yesus sesungguhnya. Lalu yang kedua, hal yang penting dari membuktikan siapa dia sesungguhnya adalah ia menyelamatkan kita. Nah, ini yang penting. Percuma Tuhan Yesus datang ke dunia kalau dia tidak menyelamatkan kita. Ayat 40 dikatakan di sana, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi di Yohanes pasal 3 senada dengan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40, karena dikatakan di sana, inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan siapa Yesus sesungguhnya, bahwa dia berasal dari surga dan juga bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini catatan penting bagi kita bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, karena dia berasal dari surga, Tuhan Yesus kembali ke surga. Ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan dikatakan di ayat yang terakhir di sana dikatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi misalnya nih kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal, pada akhir zaman nanti Tuhan akan membangkitkan kita dengan orang percaya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 tadi dikatakan di sana, ayat yang ke-11 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke surga? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus nanti datang ke dunia ini kali kedua, dia akan turun dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ini arti penting yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau arti yang penting pertama di sana dikatakan Tuhan Yesus naik untuk membuktikan janjinya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus naik untuk membuktikan siapa Yesus sesungguhnya. Itu hal yang kedua. Sekarang hal yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, ini luar biasa ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ya. Ada 4 kebenaran utama dari ayat-ayat yang kita baca tadi tentang bagaimana Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ya. Hal yang pertama ada di ayat yang pertama dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan ingin supaya kita tidak gelisah. Tuhan ingin supaya kita tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena apa? Karena Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Ya. Wow, ini luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi kita orang percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita percaya juga kita akan diam dengan Tuhan bersama-sama di surga nanti. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran. Saya berusaha untuk meyakini terus janji Tuhan ini. Makanya di dalam hidup saya tidak mau khawatir. Ya,
Mau persoalan harta, kadang harta kan membuat kita khawatir. Kita nggak punya duit, kadang kita khawatir gitu ya. Itu secara manusia normal ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita tidak bisa membawa apa-apa di surga, atau kita tidak bisa membawa apa-apa pada saat kita mati, maka kita harusnya berserah penuh kepada Tuhan. Ya, memang penting kita untuk bekerja ya, untuk menghidupi keluarga kita, itu penting sekali ya. Tetapi artinya tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama di dalam hidup. Karena tujuan utama di dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, bukannya ini mengulang-ulang khotbah Pak Eras begitu ya, tetapi memang faktanya begitu ya, bahwa kita tidak membawa apa-apa ke surga. Ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan ingin supaya kita tidak gelisah. Lalu hal yang kedua adalah ayat yang kedua B dikatakan di sana, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Wow, luar biasa ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepada Dia. Hal yang ketiga adalah Tuhan ingin kita ada bersamanya. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita orang percaya adalah Tuhan ingin supaya kita ini ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita tadi membandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dia katakan di sana, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama dengan kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kebalik dengan ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Kalau Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, Tuhan ingin supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Karena memang ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi kalau kita ingin pergi ke tempat Bapa di surga, kita ingin tinggal bersama dengan Tuhan, syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya tetapi menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Itu hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat dari bagian yang ketiga tentang kenaikan Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ada di ayat yang keempat tadi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa? Tuhan ingin kita tahu dengan jelas jalan kita kemana. Ya, karena di ayat 4 dikatakan kamu tahu jalan ke situ. Ya. Jadi kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah kita tahu jalan menuju surga. Dan bukan hanya kita percaya, tetapi kita tahu cara kita percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau lagu sekolah minggu mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu adalah makanan utama bagi orang percaya di dalam menjalani hidup. Ya. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi karena kita tahu jalan ke surga. Orang mengatakan jalan ke surga gampang, kalau mati kan tinggal masuk surga. Enggak, bukan begitu. Jadi kita tahu bagaimana kita menyiapkan diri kita di dunia ini untuk sampai kepada kekekalan di dalam Tuhan. Jadi ini 3 hal yang utama dari arti penting bagi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya sebenarnya masih banyak dari arti penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi hari ini kita akan membahas 3 saja. Yaitu yang pertama tadi, kenaikan Yesus ke surga membuktikan janjinya. Lalu kedua, kenaikannya membuktikan siapa Dia sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Lalu ketika Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, sudah melakukan 3 hal ini, apa sih yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya? Ini penting, karena tidak mungkin kita hanya tahu arti penting, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, ada di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Firman Tuhan berkata demikian, kenaikan Yesus.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, atau dengan kata lain Bukit Zaitun ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita tahu arti penting kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah yang pertama, kita taat akan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Siapa yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini adalah murid-murid, para murid. Jadi Tuhan Yesus membawa para murid dibawa ke luar kota sampai dekat dengan Betania. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah membawa mereka, tentunya semuanya karena murid-murid ini taat akan tuntunan Tuhan. Tidak mungkin mereka mau keluar kota kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin diberkati di dalam hidup kita, Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita, kita harus taat akan perintah Tuhan. Perhatikan baik-baik kata, lalu Yesus membawa mereka. Ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak mudah untuk meyakinkan murid-murid kembali untuk bisa berkumpul setelah kejadian Tuhan Yesus itu mati ya, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu kemudian Tuhan Yesus dikubur, bangkit. Itu kan ada waktu 40 hari. Jadi dari kebangkitannya sampai kenaikan ada 40 hari. Nah disitulah Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti cerita sekolah minggu, nah itu di sana jelas. Ada 2 murid di Emmaus dan beberapa murid lagi. Bahkan ada beberapa murid yang kembali menjala ikan begitu ya. Tidak mudah untuk membangkitkan semangat dari murid-murid. Tetapi kita melihat dikatakan di sana, lalu Yesus membawa mereka. Jadi butuh proses yang panjang lagi untuk bisa mengumpulkan mereka, membangkitkan semangat mereka untuk mengikuti Tuhan kembali. Jadi ini pelajaran penting bagi kita orang percaya supaya kita tetap menjaga api yang daripada Tuhan, yaitu dengan cara taat kepada tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah ayat yang ke-52. Firman Tuhan berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, perhatikan kata mereka sujud menyembah. Jadi setelah kita tahu arti penting dari kenaikan Tuhan Yesus, sikap kita adalah sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak butuh disembah memang, ya. Tetapi ketika kita melakukan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan yang butuh, tetapi itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengatur waktu kita untuk beribadah, ya, menyiapkan persembahan kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sesungguhnya tindakan nyata dari bagaimana kita sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya masih ada di ayat yang ke-52 bagian B. Di sana dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap bersukacita. Bersukacita, semangat, ya, semangat. Nah, tentu ini hal yang kadang nggak masuk akal gitu loh. Kita ditinggal tapi kita semangat gitu, ya. Tuhan Yesus naik tapi kita bersukacita, itu nggak mudah sebenarnya. Tapi itulah firman Tuhan katakan. Jadi memang setelah kita tahu arti penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga, harusnya kita semangat. Karena apa? Dia tidak pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus pergi dan Roh Kudus turun bersama-sama dengan kita. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang-orang percaya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul itu sangat jelas ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus turun kepada para murid, khususnya orang percaya pada masa kini, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 hal yang mesti kita tahu tentang pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus membuktikan janjinya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus membuktikan siapa dia sesungguhnya, bahwa dia berasal dari surga dan dia menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya, ya, dengan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apa yang mesti kita lakukan adalah kita taat akan tuntunan Tuhan. Yang kedua adalah kita sujud menyembah kepadanya. Dan yang ketiga adalah tetap bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Saudara PDP Denny Tunggu Jama. Kita sangat bersyukur, kita sangat diberkati dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar, tidak hanya kita dengar, tetapi kita mengerti dan kita melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur, kami diberkati oleh firman-Mu, firman yang meneguhkan, menguatkan kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tetapi kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk hamba-Mu, Saudara PDP Denny Tunggu Jama yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hamba-Mu, kesehatan, kekuatan dari surga terus mengalir bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang beribadah bersama dengan seluruh keluarga. Biarlah berkat-berkat Allah juga terbaik tercurah bagi keluarga demi keluarga. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang semakin tidak menentu. Tapi kami satu hal kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersahati juga melepaskan berkat Allah untuk setiap kepala keluarga. Biarlah menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan dan senantiasa hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga para menteri dan jajarannya, TNI Polri, anggota DPR, dan semua jajarannya Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah bangsa kami Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati bangsa kami dan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat mengatur bangsa ini dalam hormat takut akan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, corona, covid Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, semuanya itu menjadi sarana kesembuhan mereka. Di atas itu semua hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, umat-Mu tetap setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak main-main dengan Tuhan, tetapi kami semua sujud menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk umat-Mu yang sedang mengandung.
Tuhan memberkati kandungannya, Tuhan memberkati janin yang ada dalam kandungannya, supaya janin ini boleh bertumbuh sempurna, tubuh, roh, dan jiwanya terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami. Dan jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan saja. Sebab satu-satunya Tuhan, Dia yang sanggup menolong kita dan memberkati kita. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara dan arahkan tangan kita dan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.